Sini, aku mau kasih tahu kamu dengan menggunakan satu bahan ini aja, kamu bisa menghemat ratusan ribu rupiah hanya dengan satu bahan aja ini. Yuk! Bahan ini sangat aktif untuk membunuh serangga, jadi bisa dimanfaatkan sebagai insektisida. Cairan cuci piring, deterjen, shampoo, sabun bisa menjadi salah satu produk turunan dari bahan ajaib ini. Ternyata bahan ajaib ini mengandung berbagai senyawa fitokimia yang bisa berfungsi untuk membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Sebut saja seperti flavonoid, alkaloid, tannin, dan sapotonin. Bahan ajaib ini sudah digunakan oleh bangsa Indonesia sejak abad ke-16. Biasanya identiknya bahan ini digunakan untuk mencuci batik supaya bahannya tetap awet. Bahan dan warnanya tetap awet. Tahu? Biodegradable? Tentu saja bahan ini sangat aman untuk bisa terurai di lingkungan. Yap, ini dia si buah ajaib, yaitu lerak, atau ya kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan istilah soapy nut. Harganya relatif murah, satu kantongan kayak gini ukuran 1 kilo harganya berkisar mulai dari Rp25.000 sampai Rp30.000. Kalau kamu punya masker bekas, jangan dibuang ya. Kamu bisa menggunting salah satu ujungnya dengan cara seperti ini. Lalu kamu hanya perlu mengeluarkan tulang yang keras yang berada di dalam jahitan si masker tersebut. Kemudian pisahkan salah satu lembaran dari ketiga lapisan yang ada di masker tersebut dan masukkan sekitar 5-7 butir buah lerak yang kita miliki. Kemudian kamu tinggal merekatkan dengan sealer seperti ini. Atau kalau kamu nggak punya, bisa kok cuma dijahit. Kantongan ini nantinya bisa kamu manfaatkan sebagai spons pencuci piring ataupun spons mandi kamu loh. Kantongan ini juga bisa langsung dimanfaatkan untuk mencuci baju. Di komunitas WDI Suara Berdaya, kita tidak hanya berbicara tentang reuse dan reduce, tapi juga recycle. Bungkus makanan bekas biasanya kita jadikan eco brick atau kerajinan tangan. Sedangkan untuk kantong kresek yang masih layak pakai bisa kita rapihkan seperti ini. Kita susun berdasarkan ukuran dan warna kalau lagi rajin. Lalu kita jahit di bagian tengahnya supaya nanti pedagangnya itu bisa mengambil plastiknya sesuai dengan kebutuhan. Jahitnya menggunakan benang yang tebal ya, dan ini bisa dilapisin sampai 4 lapis supaya dia agak tebal. Jangan lupa disimpul di bagian ujung, simpul yang tebal ya. Komunitas WDI Suara Berdaya tidak hanya melibatkan WDI Suara di Balai Diklat Keagamaan Medan, tapi juga menjangkau kelompok anak muda yang ada di Kota Medan. Bila sudah dijahit dengan rapi, jangan lupa sisakan sedikit tali yang lumayan agak panjang supaya plastiknya nanti bisa digantung sama ibu pedagang. Kalau udah, tinggal kita kasih deh ke pedagang warung terdekat yang ada di rumah kita. Mungkin gerakan kecil ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, tapi masih sedikit yang mau melakukannya. Semoga langkah kecil kami ini bisa menjadi bukti nyata bahwa kita juga perlu membangun kesolehan individu dan juga kesolehan sosial. Salam ekoteologi. Itu beda, itu yang baru. Yang baru Itu yang baru, beda ya.